在这边。Miris. Timnas Indonesia gagal lolos semifinal, ternyata ini penyebabnya. Shin Tae-yong, ini bukan akhir. Suara supporter menggema, minta Indra Syafri jadi solusi Piala AFF 2026 gantikan STY. Drama di Stadion Manahan, Timnas Indonesia kalah tipis, lolos semifinal pupus. Sobat Garuda, drama serunan mendebarkan kembali hadir di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 dari Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Gol semata wayang dari Filipina dicetak lewat titik penalti, bikin penonton di stadion dan depan TV jadi harap-harap cemas, malah kecewa di akhir. Babak pertama, Ferrari terbang, tapi salah mendarat, dari awal peluit ditiup, tempo pertandingan langsung kencang, sok. Kedua tim jual beli serangan seperti diskon akhir tahun. Bola kesana kemari. Peluang datang silih berganti. Tapi, sampai pertengahan babak pertama, skor masih kacamata, drama muncul. Di menit-menit akhir babak pertama, Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, malah bikin ulah. Terlibat adu argumen di depan gawang lawan, dia kepergok nyikut pemain Filipina. Wasit asal Jepang tanpa ragu ngeluarin kartu merah. Ferrari pun harus meninggalkan lapangan lebih awal, bikin Timnas main dengan 10 pemain. Babak kedua, main cantik tapi gak cukup. Masuk babak kedua, meski cuma 10 pemain, Timnas Indonesia masih tampil garang. Serangan demi serangan dari sayap kanan dan kiri bikin lini pertahanan Filipina kocar-kacir. Pemain-pemain muda kayak Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand tampil penuh semangat. Tapi apa daya, belum ada yang mampu ngegolin. Lalu, petaka datang di pertengahan babak kedua. Wasit menunjuk titik putih setelah bek Indonesia dianggap handsball di kotak penalti. Penonton mulai garuk-garuk kepala. Filipina dengan tenang mencetak gol penalti, bikin kedudukan jadi 0-1, hingga peluit panjang berbunyi, skor gak berubah. Indonesia harus puas ngubur mimpi lolos ke semifinal. Lalu apa penyebabnya? Berikut 5 penyebab gagal lolos. Sobat Garuda, kekalahan ini jelas bikin kita semua kecewa. Tapi kalau mau jujur, ada beberapa penyebab nih kenapa Timnas Indonesia gak berhasil lolos. Kita bahas santai ya. 1. Banyak pemain muda. Coach Shin Tae-yong bawa skuad muda buat AFF kali ini. Ya, sih, bagus buat pengalaman, tapi kelihatan banget mereka kadang demam panggung. Ngambil keputusan penting di momen genting. Masih grogi. 2. Tersandung Laos, main di kandang sendiri, malah diimbangi Laos 3-3. Tim yang biasanya jadi lumbung gol malah bikin kita pontang-panting. 3. Senior kurang perform, Asnawi, Arhan, dan Marcelino, yang diharapkan jadi mentor buat adik-adiknya, malah tampil biasa aja. Pengalaman segudang tapi di lapangan. Kayaknya mereka lagi gak 100%. 4. Striker tumpul, dari 4 gol yang dicetak di turnamen ini, 3 berasal dari pemain belakang. 1 lagi, gol bunuh diri lawan. Striker kayak Rafael Struijk dan Hoki Caraka masih belum bisa diandalkan di depan. 5. Kalah dari Filipina, ini jelas jadi alasan utama. Kekalahan di kandang sendiri dengan skor tipis bikin semua peluang kandas. Oke, sob, meski kecewa, kita tetap harus kasih dukungan buat Garuda Muda. Turnamen ini jadi pelajaran penting buat mereka. Ingat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kan? Shin Tae-yong, Piala AFF 2024 bukan kegagalan, tapi bekal masa depan. Sobat Garuda, meski langkah Timnas Indonesia harus terhenti di fase grup Piala AFF 2024, pelatih Shin Tae-yong punya pandangan berbeda. Alih-alih menyebutnya kegagalan, ia melihat hasil ini sebagai pengalaman berharga bagi para pemain muda. Daripada disebut kegagalan, ini adalah pengalaman. Pemain-pemain muda kita bisa belajar banyak, kata Shin saat konferensi pers di Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Pemain muda di ajang besar. Dalam turnamen kali ini, Indonesia lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda, sob. Melawan tim-tim senior dari negara lain, jelas jadi tantangan berat. Tapi Shin menekankan, pengalaman ini adalah modal penting buat masa depan Garuda. Tidak perlu khawatir.
Kami sedang mempersiapkan mimpi yang lebih besar, sambung Shin, sambil mengisyaratkan fokus mereka berikutnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin juga buka suara soal performa anak asuhnya di laga terakhir grup B melawan Filipina. Katanya, para pemain dalam kondisi lelah, baik secara fisik maupun mental. Setelah menjalani jadwal yang padat, mereka merasakan kecapean. Itu memengaruhi performa di lapangan, ungkapnya. Harapan dan dukungan untuk masa depan, Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah satu visi, menjadikan turnamen ini sebagai langkah awal untuk mimpi yang lebih besar. Meski kecewa, Shin meminta seluruh elemen, termasuk fans, untuk tetap mendukung timnas Indonesia. Percayalah, suatu hari nanti kami pasti bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan oleh para fans timnas Indonesia. Tegasnya, Sobat Garuda, meski hasilnya kurang memuaskan, kita patut bangga dengan kerja keras pemain muda. Mereka sudah memberi segalanya di lapangan. Suara supporter menggema, Indra Syafri jadi solusi Piala AFF 2026. Sobat Garuda, nama Indra Syafri kembali mencuat setelah kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Banyak supporter menyarankan PSSI menunjuk Coach Indra sebagai nahoda tim Garuda untuk edisi 2026, menggantikan Shin Tae-yong, ST. Kritik ini tak lepas dari hasil mengecewakan Indonesia di turnamen tahun ini. Dari 4 pertandingan, timnas hanya menang sekali, lawan Myanmar, imbang sekali, Laos, dan kalah 2 kali, Vietnam dan Filipina. Bahkan, kekalahan 0-1 dari Filipina di Solo menjadi klimaks kekecewaan. Shin Tae-yong, fokus Asia. Bukan ASEAN, ST dinilai kurang cocok untuk turnamen sekelas Piala AFF. Beberapa supporter berpendapat, gaya pelatihan ST yang detail lebih cocok untuk ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia, atau Piala Asia, IMO. ST itu lebih manjur buat turnamen besar kayak Asian Cup. Kalau buat ASEAN, coba deh kasih kesempatan ke Coach Is, tulis akun X-Mtowo, rekam jejak Indra Syafri. Coach Indra punya CV yang cukup mentereng di level ASEAN. Mulai dari juara AFF U19 2013, AFF U22 2019, hingga SEA Games 2023, banyak yang percaya, pendekatan sederhana Indra lebih efektif untuk turnamen regional. Alih-alih menerapkan strategi rumit, Coach Indra dikenal membebaskan pemain mengekspresikan kemampuan terbaik mereka. Kalau mau juara AFF, coba Coach Is aja di 2026. Penasaran kan lihat dia pegang tim senior? Tulis akun xbeben_san. Apa kata supporter? Komentar netizen semakin ramai, sob. Ada yang mendukung penuh Coach Indra. Ada juga yang mengingatkan bahwa keberhasilan di ASEAN belum tentu berlaku di level Asia. ST tuh terlalu detail buat turnamen kayak AFF. Tapi di level Asia, dia manjur banget. Kalau AFF, coba deh kasih Coach Is yang lebih santai dan paham pemain lokal, ujar akun xsongge. Kritik dan saran ini menunjukkan betapa besar harapan supporter terhadap timnas. Siapapun yang akan memimpin, entah STY atau Indra Syafri, satu hal yang pasti, Garuda tetap butuh dukungan penuh dari kita semua. Nah, gimana menurut kalian, Garuda? Apakah Coach Indra memang layak pegang timnas untuk Piala AFF 2026? Atau tetap percayakan STY dengan segala strateginya? Yuk, ngobrol santai di sini.